Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Rani Septiani dari Program Studi Ekonomi Syariah 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yovanda Noni SEME yang sudah memberikan ilmu kepada saya dan juga teman-teman di Ekonomi Syariah 1. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk belajar sama-sama mengenai materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Tonton videonya sampai selesai ya. Apa itu sejarah pemikiran ekonomi Islam? Dan mengapa kita harus mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam? Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini, dengan latar belakang sosial, politik, dan budayanya. Lalu, alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah yang pertama, kita bisa mengetahui dan memahami berbagai pemikiran ekonomi secara mendalam. Yang kedua, dapat membantu para ekonom untuk menemukan berbagai ide hebat. Yang ketiga, mengetahui sejarah pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Yang keempat, memahami perkembangan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kelima, kita bisa mendapat referensi untuk menyiapkan penerapan ekonomi Islam di masa depan. Sehingga jika kita menemukan kesulitan, kita bisa menemukan solusi atau jawaban dari sejarah yang sudah kita pelajari. Sebenarnya masih banyak alasan mengapa kita harus mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, tetapi saya hanya menyebutkan 5 saja ya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali, apa itu ekonomi Islam? Coba dijawab di dalam hati ya. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam tetap menyandarkan aktivitas mereka pada syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini, dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budayanya. Pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan salah satu topik yang mesti dipahami oleh para penggiat ekonomi Islam, di antara topik-topik pembahasan yang lain. Maka, ruang lingkup ekonomi Islam meliputi filsafat ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam lebih fokus pada perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak pertama kali dibangun pada masa Rasulullah, hingga keberadaannya saat ini yang melibatkan pikiran para tokoh-tokoh di zamannya, dengan latar belakang sosial, politik, budaya, dan latar belakang keilmuannya. Mengenai perkembangan pemikiran ekonomi klasik, ada 2 fase. Fase pertama, tahun 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Tokohnya adalah Abu Yusuf yang lahir di Kufah. Dalam kitabnya Al-Haraj tentang pajak dan tanah, dalam kitab ini membahas pajak tanah dan keuangan publik. Tujuan pajak itu yaitu untuk negara dan kembali ke masyarakat. Fase kedua, pada tahun 450 sampai 850 Hijriah atau pada tahun 1058 sampai 1446 Masehi. Tokohnya ada Imam Al-Ghazali yang lahir di Persia, yang kedua ada Ibnu Taimiyah yang lebih fokus pada pengawasan. Beliau lahir di Haran, dan yang ketiga ada Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia. Beliau lebih tertarik tentang kemiskinan.
Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari ekonomi tanpa riba. Perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada Senin 12 Rabiul Awal atau pada 20 April tahun 571 Masehi dan mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Perekonomian di Mekah pada saat itu, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian karena lebih terfokus pada perjuangan dan mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Selanjutnya yaitu perekonomian di Madinah pada masa itu. Yang pertama, perekonomiannya sederhana dan menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang kedua, komitmen terhadap etika dan norma, yaitu syariah Islam. Yang ketiga, terdapat Baitul Mal, yaitu institusi pengelolaan keuangan negara kesejahteraan rakyat. Masa ini berada di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara, sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Yang keempat, menggunakan sistem mujaroah, mudarobah, dan musakoh. Yang kelima, pemasukan negara dari zakat dan usar, sodakoh dan gonimah, rikaz, amwal fadlah, wakaf, nawaib, jizyah. Perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata pencariannya dari berdagang, bertani, dan berkebun. Terdapat juga peranan pasar, al-hisbah, dan baitul mal dalam perekonomian. Pada masa itu juga sudah ada APBN. Sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari kaum muslimin itu ada 9. Yang pertama ada zakat, yang kedua usar 5-10%, yang ketiga ada usar 2,5%, yang keempat ada zakat fitrah, yang kelima ada wakaf, yang keenam ada amwal fadlah, yang ketujuh ada nawaib, yang kedelapan ada sodakoh yang lain, yang 9 humus. Yang dari kaum non muslim ada 3, yaitu yang pertama jizyah, yang kedua kharaj, yang ketiga usar 5%. Dan yang umum ada 5, yaitu yang pertama ghanimah, yang kedua fai, yang ketiga uang tebusan, yang keempat pinjaman dari kaum muslimin atau non muslim, yang kelima hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Selanjutnya yaitu mengenai masa kebangkitan yang dimulai pada tahun 1930 Masehi. Tokoh pemikir ekonomi kebangkitan itu ada 8. Yang pertama ada Shah Waliullah Al-Delhi pada tahun 1762. Yang kedua ada Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1787. Yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1897. Yang keempat ada Muhammad Abduh pada tahun 1905. Yang kelima ada Muhammad Iqbal pada tahun 1938. Dan yang keenam ada Ibnu Nuzaim pada tahun 1562. Yang ketujuh ada Ibnu Abidin pada tahun 1836. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada Syekh Ahmad Sihindi pada tahun 1524. Pada tahun 1931, ekonomi syariah mulai dibalap oleh ekonomi konvensional atau kebarat-baratan yang mengandung unsur bunga dan riba. Ekonomi ada 2 zaman, yang pertama zaman Mekah dan yang kedua di Madinah. Untuk yang di Mekah itu masih terfokus pada peperangan, mempertahankan tanah, dan membesarkan Islam. Untuk yang di Madinah itu memiliki tanah yang subur. Pertaniannya adalah kurma dan gandum, menggunakan sistem barter, jual belinya menggunakan dinar dan juga dirham. Zaman dulu di tempat Rasul sudah ada ekonomi Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Pemikir ekonomi di zaman Rasul adalah Rasul sendiri dan para sahabat. Tadi saya ada menyebutkan kalau perekonomian di Madinah pada saat itu sudah menggunakan sistem muzaroah, mudarobah, dan juga musakoh. Berikut ini adalah pengertian dari muzaroah, mudarobah, dan juga musakoh. Yang pertama, pengertian dari muzaroah. Muzaroah adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, di mana
di suatu pihak ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedangkan di pihak lain ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan mengolah tanah, tetapi tidak memiliki tanah. Selanjutnya yaitu mengenai mudharabah. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan atau partnership yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Disebut juga muamalat, yaitu akad antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedangkan labanya dibagi antara mereka berdua menurut kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu musaqah. Definisi musaqah menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, seperti menyiram dan sebagainya, hingga tanaman tersebut berbuah. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Pada masa Rasulullah sudah ada uang, yaitu dinar dan dirham. Di zaman Rasul ada pekerja, yaitu peternak dan pertanian. Mereka saling melakukan barter. Uang dalam pemerintahan Islam yang pertama pada masa kenabian di Arab. Hijaz punya mata uang berupa dinar, emas Hercules, Bizantium, dan dirham perak. Hercules atau kuat, Bizantium atau campuran, dan dirham perak yaitu dari dinasti Sasamid, yaitu dari Irak. Uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tidak melakukan perubahan karena Abu Bakar takut merubah. Sedangkan Umar sibuk menyebarkan agama Islam, jadi nilai uang tidak berubah. Uang pada masa dinasti Umayyah. Percetakan uang dilaksanakan di Sasanid atau Irak dan menambahkan kalimat tauhid di uang tersebut. Selanjutnya, uang pada masa Abbasiyah. Fase pertama mengurangi nilai dirham dan dirham karena susah dicari. Fase kedua, ketika melemah, para pembantu campur tangan negara di saat itu terjadi krisis moneter. Pada masa itu pembiayaan menurun dan melemah. Setelah krisis, muncul pemerintahan Mamalik. Mamalik adalah percetakan uang menggunakan tembaga. Setelah dinar, dirham tidak digunakan karena terlalu mahal. Sekian sharing materi sejarah pemikiran ekonomi Islam dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.